Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Cerita dimulai ketika Kawaki dan Amado berhasil mengaktifkan kekuatan sejati mereka. Setelah menyuntikkan sel Shiai dalam jumlah yang sangat banyak, perubahan besar terjadi pada keduanya. Bahkan, Amado sampai menumbuhkan tanduk di dahinya, dan penampilannya sekarang hampir tidak ada bedanya dengan Otsutsuki pada umumnya. Matanya juga sudah berubah. Begitu pula dengan Kawaki, yang akhirnya memperlihatkan wujud aslinya. Di depan mereka, Uto terlihat terkejut melihat perubahan Kawaki. Tiba-tiba, jubah Otsutsuki muncul menyelimuti tubuh Kawaki. Dari tubuhnya keluar uap cakra berwarna merah pekat. Tanpa banyak bicara, Kawaki langsung menembakkan besi berkecepatan tinggi dari matanya. Besi itu melesat cepat menuju tubuh Sasuke dan Koji, yang saat itu masih terperangkap. Namun, sebelum besi itu sampai ke Sasuke dan Koji, Boruto tiba-tiba muncul di depan mereka dan berhasil menghentikan serangan tersebut dengan tangannya. Boruto menatap Kawaki dengan wajah kesal, lalu berkata dengan nada pelan namun jelas. "Kawaki, kenapa kau selalu seperti ini? Kenapa kau selalu menyerang orang-orang yang bahkan tidak ada hubungannya dengan masalah kita? Aku benar-benar tidak mengerti jalan pikiranmu. Kau terus saja membuat masalah, dan terus saja membuatku muak dengan semua ini." Baru saja Boruto selesai bicara, tiba-tiba muncul bayangan Bunshin Boruto di belakang Amado dan Kawaki. Bunshin itu langsung melepaskan serangan Cho-Oda Marasengan berukuran sangat besar yang telah dilapisi cakra biju. Serangan itu tepat mengenai Amado dan Kawaki, membuat keduanya terpental cukup jauh. Namun, kejadian aneh terjadi. Tiba-tiba saja Amado dan Kawaki muncul kembali di atas pohon Shinju yang sebelumnya tumbuh saat Boruto dikurung. Melihat mereka berdiri di sana, Boruto sempat mengernyitkan dahi, lalu bertanya, "Hei, kalian berdua, aku ingin tahu satu hal. Bagaimana bisa pohon Shinju ini muncul? Apa yang sebenarnya sudah kalian lakukan sampai pohon ini bangkit?" Kawaki hanya menatap langit tanpa menjawab. Beberapa detik kemudian, hujan deras turun membasahi seluruh area pertarungan. Boruto yang awalnya mengira itu hujan biasa langsung terkejut saat menyadari cairan yang turun adalah larutan asam yang mampu melelehkan tubuh manusia. Melihat hujan asam mulai mengenai tubuh Sasuke dan Koji yang masih terkurung, Boruto buru-buru membuat dinding tanah dengan jutsu Doton Doryueki. "Setidaknya ini bisa menjadi atap sementara untuk melindungi kalian," gumam Boruto sambil memastikan air asam tidak terus mengalir ke dalam kurungan. Di tengah situasi itu, Sasuke yang masih terperangkap membuka suara. "Boruto, ayo, cepat lepaskan kami dari sini. Aku yakin kau bisa melakukannya sebelum keadaan makin buruk." Boruto menggeleng pelan dan menjawab, "Aku juga ingin melakukannya, Sasuke Sensei, tapi kurasa ini sulit. Formula segel yang digunakan untuk menahan kalian berbeda dari biasanya. Aku belum menemukan cara untuk menghancurkannya." Saat Boruto berusaha mencari solusi, Kawaki yang masih berada di atas pohon Shinju berbicara dengan suara lantang. "Boruto, kenapa tidak kau biarkan saja? Mereka memang seharusnya disingkirkan. Bukankah lebih baik mereka lenyap saja sekarang?" Mendengar ucapan Kawaki, Boruto menatapnya tajam. "Kau serius, Kawaki? Apa kau benar-benar ingin mengakhiri mereka begitu saja? Mereka bukan pengganggu. Mereka itu orang-orang penting bagiku." Namun, Kawaki tidak peduli. Dengan satu gerakan tangan, ia membuat kurungan besi yang menahan Sasuke dan Koji mengecil, membuat tubuh mereka terhimpit perlahan. Boruto mengepalkan tangannya, lalu bergumam, "Sial, kalau saja aku dalam kondisi terbaikku, kurungan itu sudah hancur sejak tadi. Tapi sekarang, aku benar-benar kewalahan." Belum sempat Boruto bergerak, tiba-tiba muncul batang besi tajam dari bawah tanah. Besi itu menembus tubuh Sasuke dan Koji, menyebabkan luka yang sangat fatal. Boruto terdiam. Ia menatap kejadian itu dengan tatapan tidak percaya. Lagi-lagi, ia harus menyaksikan gurunya terluka parah. Dalam kondisi sekarat, Kashin Koji masih sempat bicara kepada Boruto.
Boruto, kau pasti ingatkan apa yang pernah kubilang? Aku sudah melihat masa depan lewat Jipoku. Semua ini sudah ditakdirkan terjadi. Kematian kami memang sudah waktunya, jadi jangan terlalu menyesalinya. Tapi ingat, nasib dunia ini ada di tanganmu. Kalau kau gagal, maka semuanya akan berakhir. Sasuke yang juga sekarat ikut berbicara meski suaranya lemah. Boruto, jangan tunjukkan wajah sedih seperti itu. Aku sudah cukup senang kau bisa menyelamatkanku beberapa kali. Dan, sepertinya penglihatan masa depan Koji memang benar-benar terjadi. Tidak lama setelah kata-kata terakhir Sasuke, sebuah kubus raksasa milik Kawaki jatuh di antara Sasuke dan Koji. Tubuh mereka terhimpit hingga hancur. Setelah itu, Kawaki menyerap jasad mereka dan memasukkannya ke dalam dimensi miliknya. Aku tidak ingin mereka kembali lagi. Lebih baik jasadnya aku simpan saja, agar tidak bisa kau ganggu, ucap Kawaki sambil menatap Boruto. Kawaki kemudian membuka portal dimensi. Dari sana, Sarada, Mitsuki, dan yang lainnya muncul dalam keadaan pingsan. Mereka yang masih tidak sadar dijatuhkan dari pohon Shinju dan langsung ditimpa kubus raksasa hingga tewas. Amado yang melihat itu berkata, "Kalau begitu, mari kita akhiri saja semuanya." Boruto sepertinya juga sudah tidak punya tenaga lagi. Lihat saja, dia bahkan tidak berusaha menolong teman-temannya. Kawaki menatap Amado lalu bertanya, "Aku hanya ingin memastikan satu hal. Kalau dia terjebak di pohon Shinju ini, apakah buah cakranya akan langsung keluar?" Amado menjawab santai, "Iya, itu benar. Meskipun pohon ini bukan berasal dari Juubi yang asli, pohon ini dibuat dari pecahan Juubi, sisa pohon dewa masa lalu, dan sel Shiai. Jadi, buah cakranya tetap akan muncul, meski hasilnya sedikit berbeda." Kawaki berpikir sejenak lalu berkata, "Kalau aku memakan buah itu, apakah benar semua ancaman akan hilang? Aku ingin kepastian darimu, Amado." Amado mengangguk pelan. "Tentu saja. Buah cakra itu seperti permohonan. Apapun yang kau inginkan bisa terwujud saat itu juga." Boruto yang sejak tadi terdiam, tiba-tiba memunculkan kembali jubah Otsutsuki-nya. Jogan di kedua matanya aktif, bahkan berubah ke bentuk baru yang belum pernah dilihat Kawaki dan Amado. Boruto bangkit perlahan. Ia merapikan ikat kepala ninja di dahinya, lalu mengikatnya dengan kuat. Tak lama kemudian, matanya berubah menjadi dojutsu lain yang membuat Amado panik. "Kawaki, ada apa ini?" Kukira dia sudah menyerah, tapi matanya, kenapa seperti itu? Kawaki turun dari pohon Shinju. Amado yang masih berada di atas pohon dewa hanya bisa terdiam sambil memikirkan sesuatu. Ia bertanya dalam hati, kenapa mata Jougan Boruto bisa berubah menjadi Rinnegan? Bukankah itu hal yang seharusnya tidak mungkin terjadi? Sementara itu, Kawaki mengangkat batang besi panjang di tangannya. Ia menatap Boruto dengan serius, lalu berkata dengan suara datar, "Jadi, Boruto, kau akhirnya sampai juga di sini. Aku yakin kau pasti marah padaku. Wajar saja. Aku sudah menghilangkan semua orang yang kau anggap penting. Tapi bagiku, mereka semua tidak berarti. Satu-satunya yang perlu aku lindungi hanyalah Naruto, Hokage ke-7. Selain itu, aku tidak peduli. Jika untuk membuat Naruto tetap hidup tanpa gangguan, menghancurkan orang-orang terdekatmu bukan masalah besar bagiku." Boruto tetap diam. Ia tidak menjawab perkataan Kawaki. Pandangannya hanya tertuju pada Amado yang masih berada di atas pohon dewa. Wajahnya tetap datar, namun matanya memancarkan sinar tajam dari Rinnegan yang aktif. Tanpa aba-aba, batang besi panjang yang ada di tangan Kawaki tiba-tiba berpindah arah dan menancap tepat di dada Amado. Amado terkejut bukan main. Darah langsung mengalir deras dari lukanya. Sambil menahan sakit, Amado berteriak, "Apa-apaan ini?" Boruto hanya menatapnya sebentar, lalu mengalihkan pandangannya lagi ke arah Kawaki. Dengan suara tenang, ia berkata, "Kau yang memulai semua ini,
Kawaki. Jangan salahkan siapapun kalau akhirnya begini. Aku sudah melihat cukup banyak hal yang kau lakukan. Aku sudah diam terlalu lama. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki Kawaki retak. Tanah itu terbelah hingga Kawaki hampir terjatuh. Namun dengan kekuatan Otsutsuki, ia dengan mudah melayang kembali ke atas. Melihat hal itu, Kawaki tertawa kecil dan berkata, "Luar biasa juga, Boruto. Kau bahkan tidak perlu membuat segel tangan untuk mengeluarkan jutsu seperti itu. Matamu benar-benar hebat. Sepertinya aku tahu apa yang harus aku hancurkan lebih dulu." Tanpa membuang waktu, tiba-tiba ratusan bayangan Boruto muncul dari langit. Semua bayangan itu langsung menyerang Kawaki dengan teknik petir milik Boruto, Shiden, yang menyambar dengan kecepatan tinggi. Namun Kawaki dengan cepat menyerap semua serangan itu menggunakan karma miliknya. "Serangan seperti ini tidak akan cukup melukaiku," kata Kawaki sambil menatap ke atas. "Kau harus lebih dari ini kalau ingin menjatuhkanku." Saat Kawaki sibuk menghadapi serangan bayangan, Boruto yang asli muncul di depannya dan tanpa ragu menendang wajah Kawaki hingga tubuhnya terpental jauh ke belakang. Namun di sisi lain, ternyata Kawaki yang lain muncul di dekat Amado yang sudah terjatuh lemas akibat tusukan batang besi tadi. Kawaki mencabut batang besi itu dari tubuh Amado dan berkata, "Lukamu cukup parah. Jantungmu bocor. Kira-kira kau masih bisa bertahan berapa lama, Amado?" Dengan napas tersengal-sengal, Amado menjawab, "Aku nggak percaya kau benar-benar tega melakukan ini padaku. Kupikir kau masih menunggu waktu yang tepat. Ternyata langsung sekarang." Kawaki mengangguk pelan, lalu berkata, "Jujur saja, aku memang bisa saja membunuhmu sekarang. Tapi aku masih butuh bantuanmu." Kondisi Boruto kali ini benar-benar di luar dugaan. Auranya benar-benar berbeda. Ini pertama kalinya aku melihatnya begitu mengerikan. Sementara itu, di bawah pohon dewa, Boruto mulai menunjukkan kekuatan aneh. Dengan tangannya yang dipenuhi energi Rinnegan, ia perlahan menyerap pohon Shinju yang ada di depannya. Amado dan Kawaki terkejut melihatnya. Amado mundur beberapa langkah dan bersembunyi di belakang Kawaki. "Kau lihat itu? Aku nggak nyangka dia bisa menyerap pohon Shinju. Ini gila," ucap Amado dengan wajah pucat. Kawaki menatap Boruto, lalu berkata, "Kalau cuma segitu, aku nggak terlalu khawatir. Tapi tetap saja, aku harus segera menghabisinya." Setelah itu, Kawaki mengeluarkan jutsu api besar. Api tersebut berubah bentuk menjadi naga besar yang diselimuti uap cakra merah. "Aku ingin lihat apakah kau bisa menyerap ini juga, Boruto. Ini bukan cakra biasa yang bisa kau hisap begitu saja," teriak Kawaki. Boruto hanya diam, lalu matanya kembali berubah. 5 naga keluar dari tanah dan langsung menghancurkan naga api milik Kawaki. Tak berhenti di situ, naga-naga milik Boruto langsung menggigit Kawaki dan Amado secara bersamaan. Kawaki berusaha menghancurkan naga itu dengan batang besinya dan berhasil melepaskan diri, tapi luka di tubuhnya cukup serius. Setelah itu, tiba-tiba puluhan batang besi muncul dan langsung menusuk tubuh Kawaki dan Amado. Keduanya terjatuh, terluka parah. Boruto muncul melayang di udara, menatap mereka tanpa ekspresi. Amado semakin ketakutan. Ia sampai berkata, "Kawaki, cepat lakukan sesuatu. Jangan diam saja. Kita harus menjauhkan dia dari sini." Kawaki langsung menjatuhkan kubus raksasa ke arah Boruto. Namun sebelum kubus itu mengenai Boruto, waktu tiba-tiba berhenti. Boruto menggunakan kekuatan tertinggi Jougan-nya. Yang aneh, Boruto membuat waktu berhenti tapi membiarkan Kawaki dan Amado tetap bisa berbicara, meski tubuh mereka tak bisa bergerak. Amado gemetar ketakutan. Ini nggak masuk akal. Dia menghentikan waktu. Tapi, kenapa dia membiarkan kita sadar? Apa yang mau dia lakukan? Tanpa berkata apa-apa, Boruto langsung mengambil mata kanan Amado. Amado berteriak kesakitan. "Aarg! Sialan kau,
Boruto. Apa-apaan ini? Boruto tetap tanpa ekspresi, lalu memaksa Amado membuka mata kirinya. Setelah itu, Boruto menusukkan batang besi ke mata itu hingga Amado kembali menjerit. Kawaki yang melihat semua itu hanya bisa berkata, "Kau benar-benar gila, Boruto. Aku nggak tahu kau bisa melakukan ini. Kubusku pun cuma melayang di atas kepalamu." Boruto menatap Kawaki, lalu mencekiknya dan berkata, "Kau belum merasakan apa-apa. Aku tidak akan membunuhmu. Aku ingin kau merasakan penderitaan ini selamanya." Setelah itu, Boruto mengambil mata Kawaki, lalu memindahkannya ke monster bertanduk di belakangnya. Boruto menatap Kawaki lagi dan berkata, "Lihat baik-baik. Amado sudah kehilangan kedua matanya. Kau cuma kehilangan satu. Dan sekarang, aku akan membebaskan semua yang kau sembunyikan di matamu. Termasuk mayat guruku, Sasuke." Mendengar itu, Kawaki mulai batuk darah dan tubuhnya gemetar.